Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnila dari Prodi Ilmu Komputer. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Adapun dosen pengampunya yaitu Jumria SPD MPD. Langsung saja pada pembahasan inti dalam video ini. Yang pertama, tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Yang kedua, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketiga, tahun 1948, terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang keempat, tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Yang kelima, tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 garing BHG A garing 47 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan MR Suewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Yang keenam, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah mewujudkan mengenal tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Yang ketujuh, tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusan disebutkan bahwa pembinaan dan pembangunan bangsa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Yang kedelapan, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kesembilan, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ke-10, 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkan karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Yang ke-11 ada pada tanggal 31 Agustus 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenal pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia Wawasan Nusantara. Pada tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai lanjutan peristiwa penting bahasa Indonesia. Apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.